sehari-hari, apalagi dikejar setoran, seringkali membuat kita lupa untuk berbuat kebaikan. Apalagi hidup di kota-kota besar yang nyaris setiap waktu diburu kesibukan. Tapi tidak bagi pengendara ojek online ini. Di tengah kesibukannya berselancar di jalanan mencari pelanggan, pria berseragam ojol ini masih sempat berbuat kebaikan meskipun kecil. Ketika roda duanya meluncur di jalanan, ia tiba-tiba melihat pengendara lain yang agak panik karena di depan ada polisi yang berjaga. Dengan sigap, ia pun meminjamkan helm yang biasa ia pakaikan untuk sang pelanggan. Tapi tidak menolong. Anda menolong untuk supaya lolos dari bapak polisi. Tapi selanjutnya kalau helmnya sudah Anda ambil lagi dan terus beliau nyambaknya terjadi kecelakaan, apakah itu juga akan membuat mbaknya selamat? Dan selamatlah pengendara yang menumpangi seorang wanita ini dari tilangan polisi. Kisah kebaikan sang ojol pun langsung viral. Warganet pun memuji kepekaan si tukang ojol. Apalagi kalau kena tilang, berapa uang denda yang harus dirogoh pengendara di sampingnya. Paling enggak kalau udah ngasih helm sama dikasih tahu, harus dari sebelum keluar rumah sudah bawa helm. Helm sudah dipakai, jangan ditaruh di depan gini kalau ada polisi baru dipakai. Taatlah berlalu lintas, bro. Kisah kebaikan meski dalam bentuk bantuan sekecil apapun tetaplah punya makna. Seperti juga yang dilakukan motovlogger ini. Saat sedang asyik meliuki jalanan lewat motor gedenya, sang pengendara tak tega melihat seorang anak SD yang mengenakan jaket warna ungu saat hendak pulang sekolah sambil berjalan. Dengan sigap ia pun menawarkan tumpangan agar si bocah bisa cepat pulang tanpa harus berjalan kaki di tengah terik matahari. Respect banget sih. Ini berarti ayahnya ya? Bukan, motovlogger ya, baru kenal aja gitu. Bahkan nggak kenal gitu. Belum diketahui di mana lokasi pria membonceng, tapi dari video yang beredar tampak situasi perkampungan pedalaman. Warganet pun takjub seraya mengucapkan rasa terima kasihnya untuk orang baik. Makin banyak orang yang baik yang saling menolong. Bahkan nggak kenal, terus kita bisa melakukan kebaikan ke orang-orang yang kita nggak kenal. Kalau semua orang bisa memiliki mentalitas seperti itu, siapa yakin dunia ini akan jadi tempat yang lebih baik ya? Kebaikan memang tak akan pudar meski di tengah dunia yang kacau balau. Tapi bagaimana jika hati remuk dan kacau balau usai menyaksikan kekalahan pemain timnas Indonesia U23 dari Irak Kamis malam lalu? Ya, inilah beberapa cuplikan wajah-wajah patah hati setelah tim kesayangannya kalah dari Irak. Mulai dari yang menangis hingga tertegun tak percaya jika punggawa Garuda harus takluk di babak pertambahan waktu. Kalau kecewa sih pasti, karena ini kan udah digadang-gadang kita akan nyampe ketemu dengan finalnya. Kemarin yang pertama kalah sama Uzbek, perjuangannya juga gila. Terus sama Irak untuk memberikan juara 3, karena ya kalau secara kecewa boleh kita kecewa tapi jangan bersedih. Saya juga merasa sedih, kecewa atas kekalahan timnas Garuda Indonesia. Tapi atas perjuangan mereka sampai selevel ini, membawa nama Indonesia yang kita bangga-banggakan sampai masuk semifinal, sampai perebutan piala ketiga, juara ketiga, kita patut beri apresiasi buat timnas Garuda Indonesia. Dalam laga memang selalu ada yang kalah dan menang. Namun punggawa timnas U23 bagaimanapun telah berusaha berjuang hingga menit ke-120. Tapi apa daya, keberuntungan belum berpihak. Sementara ribuan supporter masih setia dan tetap bangga walaupun hanya mencapai peringkat 4. Tapi tidak bagi beberapa oknum supporter yang gemar memancing keributan. Bahkan saat nobar Kamis malam lalu ada saja yang saling lempar botol.
Tindakan memalukan ini pun sontak mendapat kritikan keras. Bahkan pengamat bola sekelas Justinus Laksana alias Coach Justin menyebut tipe supporter yang hanya ingin menang semata, layaknya supporter kardusan alias karbitan. Yang lempar langsung pegang. Yang lempar langsung pegang. Pegang orangnya. Langsung pegang orangnya. Langsung pegang orangnya. Langsung pegang orangnya. Itulah kenapa gue selalu ribut sama netizen yang merasa dirinya paling ngerti. Lu boleh menang, tapi bukan berarti lu main bagus. Dan lu boleh kalah. Kayak Arsenal, lawan Aston Villa, lawan West Ham. Gue bilang, is okay kalah. Mainnya bagus. Lawan Fulham baru mainnya katrok. Makanya tugas gue itu masih banyak untuk mencuci otak mereka bahwa dua hal berbeda antara menang dan permainan. Kekalahan memang amat menyisakan para fanatik yang bermimpi agar timnas U23 menjadi juara ketiga. Agar mudah melenggang ke ajang olahraga bergengsi Olimpiade Paris, harus tetap menunggu laga playoff melawan tim dari benua Afrika, yakni timnas Guinea pada 9 Mei mendatang di Paris. Meski rasa patah hati tak bisa ungkapkan kata-kata, toh para pendukung timnas U23 tetap bangga atas capaian anak-anak Sintayong yang sudah masuk 4 besar Piala Asia 2024. Daripada terus meratapi perasaan ambiar, sejumlah supporter timnas pun memilih meneriakkan yel-yel dukungan dan kebanggaan pada timnas. Suara dukungan itu bahkan disuarakan Ibnu Jamil dan sejumlah artis lainnya. Bahkan sejumlah selebriti dan tim ofisial berharap jangan ada 1 atau 2 pemain yang dihujat. Sebab ketika menang, pesta bahagia bersama. Sebaliknya kalah pun ditanggung bersama. Terima kasih Coach Sintayong dan juga Garuda U23 yang sudah berjuang dengan penuh semangat. Kita akhirnya hanya mampu bisa mendapatkan peringkat keempat. Dan itu adalah peringkat terbaik, prestasi luar biasa. Untuk masuk di seperempat final juga sudah luar biasa dan sangat keren. Meski kalah dari Irak, bagaimanapun timnas Indonesia U23 tetaplah masih punya peluang. Peluang itu ada dalam babak playoff antar konfederasi. Untuk menggedor mental timnas U23 yang tengah terpuruk usai kalah, Ketua PSSI Erick Thohir pun kembali memberi motivasi agar timnas tidak larut dan lemah. Kita jatuh bersama, bangun bersama. Sepak bola bukan permainan 2 orang, permainan 11 orang. Masih ada 1 kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Masih. Ayo kita fight back, come on. Menurut saya Pak Erick Thohir yang kemarin menyemangati timnas walaupun timnas kita sayang sekali kalah, tapi menurut saya dukungan dari Pak Erick Thohir itu sangat membangkitkan semangat para timnas Indonesia kita untuk kedepannya lebih maju lagi dan next pertandingan mungkin semangatnya membara lagi dan termotivasi lagi. Kita tetap bantu dan semangati tim Garuda Indonesia agar kedepannya lebih hebat lagi permainannya, lebih kompak lagi bersama tim-timnya. Dukungan agar timnas U23 bangkit dari kekalahan pun merebak di lini masa. Bahkan, musisi sekaliber Marcelo Tahitu alias Elo secara khusus menciptakan lagu yang membangkitkan semangat untuk pelatih asal negeri ginseng Sintayong. Aku persembahkan lagu ini untuk coach tercinta kita yang membawa kita menembus rekor-rekor yang baru dari Garuda Indonesia, tim Garuda Indonesia. Sintayong tulus di dalam hatiku, telah bersemi karenamu. Sintayong tulus. I love you Sintayong. Yakin dan salut bahwa suatu saat Indonesia akan menjuarai berbagai macam championship tentang sepak bola yang ada di dunia. But anyway, congratulations, kita masih punya 1 pintu lagi untuk menuju Olimpiade Paris.